Hari Raya Idul Adha. Batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Keluarga. Ini di Jalan Kapas nih. Sama menuju Masjid Nur Al-Ikhlas Jalan Kapas. Saat ini adalah dinamakan Idul Nahar, artinya hari cara memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi. Disebabkan kesabaran, disebabkan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan. Kalau kita hari ini S3, Nabi Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tengoklah isi hatinya, tengoklah amal baktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya itu tidaklah membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lalai dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka dalam kitab Mishkatul Anwar yang disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, 100 ekor unta. Ada riwayat lain juga mengatakan bahwa kekayaan Nabi Ibrahim itu mencapai 12.000 ekor ternak, yang suatu jumlah menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner, jutawan, orang yang kaya. Kalau hari ini ada yang memiliki kekayaan dengan itu, nyaris tak pernah kita dengarkan orang memiliki ternak sebanyak 12.000 ekor. Ma'asyiral muslimin, silahkan kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, milik siapa ternak sebanyak ini wahai Ibrahim? Apa dijawab oleh beliau? Kepunyaan Allah, tapi ini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Jawab Nabi Ibrahim. Agar dia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, itu supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Maka ini sungguh sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surah As-Saffat ayat 102, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Allah harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga nanti dapat menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan dan terlalu lama. Asahlah tajam-tajam pisau wahai ayahku, asahlah tajam-tajam pisau wahai ayahku, agar penyembelihan nanti berjalan dengan singkat, sebab sakaratul maut begitu dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk nanti menjadi kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan ketika apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah nanti terlampau jauh untuk diperlihatkan. Nanti ayah akan bersedih dan menangis. Nabi Ibrahim lalu menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala menolongmu. Setelah Ismail, putra tercintanya, ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekankan pisau itu kuat-kuat.
ditekan kuat-kuat, namun tidak lompat. Ditekan kuat-kuat di leher anaknya Ismail, bahkan jangankan terluka, tergores pun sedikit pun tidak akan tergores. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding pandangan yang menghalangi pandangan mereka di langit, di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Takjub menyaksikan keduanya, Ibrahim dan Ismail alaihi salam Khalilullah. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun lalu dia berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat, namun lehernya tak apa-apa. Bahkan kalau bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam ke atas, yang tumpul ke bawah. Lalu Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Dia anggap bahwa pisau ini tak tajam, tumpul. Dipukulkan pisau itu di atas batu yang besar. Namun apa yang terjadi? Batu yang besar itu dipukul dengan pisau tadi adalah terbelah itu batu. Lalu engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu pisau itu menjawab, apa kata pisau? Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya nanti akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas sejenis kambing dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya dan menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah, meridhoi anak, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana juga diterangkan dalam Al-Quran, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kagumlah dia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, dan malaikat pun mengungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Kurban yang kita peringati di pagi hari ini, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau, dan onta. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakatkan, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita persembahkan sebagai hamba Allah, sebagai pemberian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan, menunda sebentar waktu minum, kita laksanakan untuk berpuasa, kita masih tidak dapat melaksanakannya, dan seterusnya dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita ambil dari khutbah pada pagi hari ini adalah yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang saleh, menciptakan pribadi agama kita yang agamis, masukkan anak-anak kita ke sekolah agama Islam, masukkan ke pondok pesantren, ke sekolah-sekolah tahfiz, agar nanti menjadi bekal di hari tua kita. Ketika kita dalam keadaan susah,
yang mana terbilang terpisahnya jasad dengan ruh. Ketika itu kita tak punya beban bahwa kita menitipkan dan tabungan anak soleh. Kedua, perintah dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah dilaksanakan, harus disambut dengan tekad, dengan kalimat prinsip umat Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan. Karena sesungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, kegigihan setan kita sudah tahu bahwa dia terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ayah, wahai para ibu, para anak, generasi muda yang hari ini adalah menjadi begitu banyak tantangan untuk anak muda kita, termasuk teknologi yang begitu canggih yang tidak lagi melihat waktu dan tempat, bahwa itu semua adalah tergantung bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Yang keempat dan terakhir dari sekian banyak hikmah yang kita ambil, jenis pilihan berupa bahimah, binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak itu adalah kita buang jauh-jauh kecongkakan, kesombongan, hawa nafsu binatang kita, hawa nafsu hayawaniyah. Dan ini harus dikendalikan, jangan sampai kita biarkan tumbuh subur dalam hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil